Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kuliah yang kedua dengan mata kuliah ilmu akhlak. Pada pertemuan sebelumnya telah disinggung ada 3 anasir dalam jiwa manusia, yaitu ghadab, syahwat, dan akal. Kesempurnaan akhlak itu tatkala akal bisa mengendalikan daya ghadab dan daya syahwat. Kemudian dalam pertemuan sebelumnya Bapak sampaikan tentang dalil-dalil dari Quran ataupun dari sunnah mengenai keutamaan akhlakul karimah. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan beberapa poin untuk kuliah yang kedua ini. Yang pertama mengenai pandangan para salaf tentang husnul khuluq. Atau sebelumnya Bapak jelaskan dulu mengenai akhlak. Akhlak ini memang satu akar kata dengan khulqun, walaupun akhlak adalah khuluqun. Kalau khulqun artinya ciptaan Allah dalam bentuk fisik, kalau khuluqun adalah bentuk psikis, sehingga khuluqun itu menjadi makna dari suatu psikis yang bernama karakter. Menurut Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan bahwa husnul khuluq bastul wajhi. Akhlak yang baik itu adalah bastul wajhi, murah senyum, wabadlun nada, kemudian mengorbankan apa yang dimiliki berupa harta benda, wakaful adza, dan menahan diri untuk tidak menyakiti. Itu diantaranya menurut Al-Hasan Al-Basri. Selanjutnya kita masuk pada definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Hayatun bin nafsi rasikhatun anha tasduru al-af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Hayatun bin nafsi, suatu sifat, suatu kondisi di dalam diri. Rasikhatun anha tasduru al-af'alu bisuhulatin wa yusrin, di mana perbuatan-perbuatan bisa dilakukan dengan mudah. Perbuatan-perbuatan dilakukan dengan mudah min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin, tanpa berpikir dulu. Jadi demikian. Sehingga kalau seseorang benar-benar berakhlak dermawan umpamanya, maka dia tatkala memberikan hartanya tidak berpikir-pikir lagi, tidak menimbang lagi. Kalau seseorang punya harta kemudian dia memberikannya kepada orang lain, atau dengan bahasa lain menginfakkannya, namun kemudian ia berpikir-pikir untuk memberikannya, ditimang dan dipikir, kasihkan jangan, nah maka dia bukan termasuk dermawan. Demikian pula dalam akhlak-akhlak yang buruk. Kalau seseorang mencuri, sebelum dia mencuri berpikir panjang akibatnya dan sebagainya, nyaris dia tidak jadi mencuri, tapi kemudian dia tetap mencurinya, maka mencuri bagi dia bukan sebagai akhlaknya. Tapi kalau mencuri dengan mudah,
tidak banyak berpikir lagi mengambil barang orang, maka itu adalah akhlaknya. Nah, kemudian selanjutnya wa ummahatul akhlak, induk dari akhlak-akhlak itu, wa usuluha arbaatun, ada 4. Pertama al-hikmah, yang kedua asy-syaja'ah, yang ketiga al-iffah, yang keempat al-adlu. Yang dimaksud dengan hikmah adalah ilmu, yakni dengan ilmu ini seseorang bisa menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan di dalam segala perbuatannya. Yang kedua asy-syaja'ah. Yang dimaksud dengan syaja'ah adalah kaunu kuwatil ghadab munqadatan lil aqli bi iqdamiha wa ihjamiha. Syaja'ah adalah bagaimana power ghadab, seperti telah dijelaskan sebelumnya, daya marah, daya emosi bisa ditundukkan oleh akal bi iqdamiha wa ihjamiha. Kapan ghadab tersebut dikejawantahkan dan kapan ghadab tersebut ditahan. Itu yang disebut dengan syaja'ah. Yang ketiga al-iffah. Al-iffah itu adalah ta'addubu quwwati syahwah bi ta'dibil aqli wa syar'i. Bagaimana mengolah syahwat, keinginan, dengan bi ta'dibil aqli, dengan didikan atau dengan tuntutan dari pandangan-pandangan akal wa syar'i, dan juga pandangan-pandangan syariat. Kemudian yang keempat adalah al-adlu. Al-adlu itu adalah bagaimana kondisi jiwa bisa mengolah, bisa mengendalikan ghadab dan syahwat, atau dekat dengan al-aqlu tadi. Jadi pondasi akhlak itu ada 4. 1 al-hikmah, yang kedua asy-syaja'ah, yang ketiga al-infah, dan keempat al-adlu. Kemudian selanjutnya Al-Quran memberikan contoh bagaimana keseimbangan antara ghadab dan syahwat yang dikendalikan oleh akal, yaitu menyipati para sahabat seperti dalam surah Al-Fatih ayat 29, asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Para sahabat itu, ini menyipati, contohnya menyipati sifat para sahabat, bahwa para sahabat itu asyidda'u 'alal kufar, bersifat keras kepada para kafir yang memusuhi, tidak lembek kalau sedang bermusuhan. Ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bukan sembarangan non-muslim tentunya. Kemudian ruhama'u bainahum, penuh kasih sayang di antara para sahabat sendiri. Jadi kapan ghadab dan kapan rahmat diposisikan, ini ada keseimbangan. Nah, kemudian kita lanjutkan seperti disinggung pada pertemuan sebelumnya, apakah karakter itu bisa dirubah? Sebab ada yang berpendapat bahwa karakter itu tabiat, tidak bisa dirubah katanya. Apakah karakter bisa dirubah? Ada yang berpendapat bahwa karakter tidak bisa dirubah, itu adalah tabiat. Nah, namun demikian, kata Imam Ghazali membantah pandangan orang yang mengatakan bahwa karakter tidak bisa dirubah. Kata Imam Ghazali, seandainya
karakter tidak bisa dirubah, ya untuk apa agama diturunkan? Gitu katanya. La batolat al wasoya wal mawaiz, untuk apa ada ceramah-ceramah, wa tadib, ada pendidikan moral, untuk apa kalau seandainya akhlak tidak bisa dirubah. Jadi akhlak bisa dirubah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, hasinu akhlaqakum, hasinu, perbaikilah akhlaqakum, hasinu akhlaqakum, perbaikilah akhlak-akhlak kalian. Nah, sebab kata Al-Ghazali memberikan satu analogi dalam kehidupan sehari-hari, di samping logika tadi yang beliau utarakan, adalah bagaimana diingkari bahwa manusia tidak bisa dirubah karakternya, sedangkan hewan saja bisa dirubah. Misalkan idyun qalu al-bazi minal istihash ilal unsi, misalkan ada burung buas seperti elang atau burung alap-alap yang tadinya termasuk hewan-hewan yang giras tetapi bisa menjadi jinak. Itu karena melalui usaha dalam bentuk riadoh, latihan. Demikian juga misalkan kuda yang tadinya liar tapi bisa ditundukkan dan gampang dikendalikan. Nah, hal ini menunjukkan atau sebagai fakta, satu empirik, satu fakta bahwa jangankan manusia yang lebih mudah menyerap ilmu pengetahuan dan pendidikan, hewan saja yang hanya berbekal insting bisa dirubah dengan suatu latihan-latihan. Nah, makanya itu sebelumnya pernah Bapak sampaikan bahwa salah satu untuk merubah karakter itu dengan riadoh, latihan-latihan. Nah, itu demikian. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan, apakah basis dasar manusia itu berbeda ataukah sama? Ya, ini basis dasar manusia itu memiliki karakter yang buruk atau pada dasarnya memiliki karakter yang baik. Sehingga konsekuensinya seperti apa? Nah, Imam Ghazali beliau membagi dua macam. Pertama, kata beliau, ada orang yang sejak awal memiliki karakter baik sejak ia lahir. Bijudin ilahiyin katanya, wa kamalin fitriyin. Bijudin ilahiyin, yakni anugerah dari Allah aja sejak kecil, kemudian wa kamalin fitriyin, dengan fitrah yang sempurna. Sehingga sejak kecil orang tersebut, sejak anak-anak memiliki karakter yang baik. Bagaimana godop dan syahwatnya bisa dikendalikan oleh akal dengan pedoman kearifan budaya lokal yang baik yang sesuai dengan agama yang disebut dengan ma'ruf atau bahkan dengan syariat. Jadi yang pertama, ada orang yang mendapatkan judun ilahiyun, anugerah dari Allah sejak kecil. Ya, yang contoh jelas Nabi Muhammad SAW tidak pernah waktu kecil itu nakal-nakal. Nah, kalau kita coba ingat-ingat bagaimana kenakalan kita di waktu kecil. Andaikan orang tua kita tidak ngirim kita ke madrasah, tidak ngirim kita ke sekolah, tidak mengenalkan kita dengan hal-hal yang baik, udah kita seperti kecil dulu aja kelakuan kita. Ada pula yang tidak demikian, yaitu yang judul ilahi. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, ada
yang orang itu bisa diperbaiki dengan iktisabu hadhil akhlak bil mujahadah wariyadhah. Yani yang kedua, yang tidak punya bawaan karakter baik, maka untuk menanamkan akhlak-akhlak yang baik perlu usaha bil mujahadah wariyadhah. Bil mujahadah, dengan mujahadah memerangi diri, wariyadhah dan terus latihan. Nah, demikian itu jadi kuliah pertemuan sekarang sebenarnya masih menjelaskan perkuliahan pada pertemuan sebelumnya. Jadi di antara kesimpulan-kesimpulannya yang saudara-saudara catat adalah pertama, bagaimana pandangan akhlak menurut salaf, di antaranya Al Hasan Al Basri. Silahkan saudara simak videonya. Kemudian selanjutnya, apa itu induk akhlak? Ada 4 kan, al hikmah, asy-syaja'ah, kemudian al ifah, kemudian al adlu. Ada 4. Nah, kemudian bagaimana, apakah karakter manusia itu bisa dirubah? Menurut Imam Ghazali bisa. Kemudian beliau memberikan analogi-analogi yang praktis dan empiris dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana basis awal karakter manusia? Ada yang mendapatkan judun ilahiyun, ada yang juga yang kedua perlu dengan iktisabu hadil khuluq bil mujahadah wariyadhah. Bagaimana mengupayakan akhlak-akhlak baik tertanam dalam dirinya bil mujahadah, dengan mujahadah memerangi hawa nafsu, wariyadhah dan dengan latihan. Nanti ada hal lain untuk membersihkan akhlak buruk dalam diri, yaitu takhalli. Dalam pertemuan sebelumnya kita bahas untuk menanamkan akhlak baik, yaitu tahalli, diantaranya ada dengan aurad, dengan wirid-wirid, dengan zikir-zikir. Nanti dalam pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita bahas. Itu demikian saja, mohon maaf Bapak masih menggunakan WA. Nanti pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan menggunakan INOS, perangkat yang resmi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.